Ya, pada kali ini kita akan mencoba membuat tutorial Google Form atau Google Formulir. Kita masuk dulu ke Google Chrome. Di sini kita bisa menggunakan search engine-nya Google Chrome, Opera Mini atau Mozilla. Ya, kita coba klik Google Chrome. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Kita tuliskan Drive, Google Drive kita. Ya, ini Google Drive. Kita klik Google Drive. Untuk dapat masuk ke Google Drive, kita harus punya dulu akun Google-nya. Kita harus bikin emailnya dulu. Setelah kita punya akun Google, maka kita bisa mengakses semua fitur-fitur yang dibuat oleh Google. Nah, karena kita di sini akan membuat soal kuis dengan Google Form atau Google Formulir, di sini ada tanda plus. Ya, kita klik sini baru. Ya, di sini ada Google Doc atau Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan Google Formulir. Kita pilih yang Google Formulir. Klik 2 kali. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ya. Di sini karena kita akan membuat soal kuis menggunakan Google Form, maka kita setting dulu setelannya atau pengaturannya di sini. Ini ada setelan, ada pratinjau, ada tema, dan add-on. Karena kita mau membuat Google Form, maka kita setting dulu setelannya. Klik. Di sini ada 3, ada umum, presentasi, dan kuis. Umum, di sini kita akan terlihat ada kumpulkan alamat email. Kemudian perlu masuk, ini artinya apakah kita membuat soal kuis ini responden boleh mengirim lebih dari beberapa kali. Tapi kalau kita menginginkan 1 kali saja responden bisa mengirim, maka di sini kita klik batasi 1 tanggapannya. Ya, kemudian responden dapat mengedit. Kalau sudah mengirim, apakah respon tadi mereka masih bisa mengedit atau tidak? Kalau kita ingin memilih bahwa responden bisa mengedit kembali, maka ini kita klik. Ya, kita masuk ke kuis karena kita akan membuat soal kuis. Kita klik kuis. Jangan lupa ini digeser. Ya, jadikan ini sebagai kuis. Opsinya di sini ada rilis nilai segera setelah pengiriman. Maksudnya apakah setelah responden mengisi kuis, dia akan segera dapat melihat scores, dan di sini responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai atau skor. Lebih baik kalau saya seringnya ini tidak usah ditampilkan karena nanti mereka akan tahu, karena kita saat kita setting di sini, karena responden bisa mengedit setelah mengirim, nanti dia akan melihat jawaban yang benarnya. Makanya ini kita hilangkan saja, jangan dicontreng. Jadi supaya mereka tidak bisa melihat jawaban yang benarnya apa. Kemudian pertanyaan tak terjawab, apakah mau ditampilkan atau tidak dari soal yang akan kita buat tadi. Ya, setelah kita rasa sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, maka kita klik simpan. Ya. Di sini formulir tanpa judul. Kita akan klik apa isi dari Google Form kita. Misalkan kita di sini mau membuat soal untuk satu materi. Jadi kalau misalkan kita pengen membuat ini untuk soal penilaian harian, maka kita ketikkan saja penilaian harian atau penilaian ulangan tengah semester. Tinggal ketik saja di sini penilaian ulangan
tengah semester. Ya, seperti ini. Nah, dia otomatis akan berubah juga. Tapi karena di sini saya ingin mencontohkan untuk membuat soal ulangan harian dengan materi ASEAN, maka di sini saya akan ketik materi ASEAN. Kelas 8. Ya. Kita klik. Oke, dia akan muncul seperti ini. Di sini ada alamat email sesuai yang kita inginkan tadi saat men-settingnya, apakah email nanti itu wajib diisi oleh responden. Setelah kita isi alamat email wajib diisi, kita tambahkan di sini adalah nama responden nanti. Nah, kita lihat di sini ada banyak, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Karena di sini kita hanya perlu nama dari respon, maka kita klik jawaban singkat. Jangan lupa ini digeser untuk wajib diisi. Setelah nama, kita pasti akan perlu dengan kelas. Kelas berapa ya? Ini siswa ini kelas berapa? Nah, jadi kita tulis di sini kelas. Nah, ini di sini masih pilihan ganda. Kita ganti dengan jawaban singkat. Ini tentu saja juga diklik wajib diisi. Jadi di sini nanti tampilannya ada alamat email, nama siswa atau nama respon, dan kelasnya. Baru kita akan masuk ke soal pertanyaannya. Untuk memasukkan materi atau soal yang akan kita masukkan dalam Google Form, ada dua cara. Bisa kita ambil dari Google Drive kita. Ya, misalnya di sini saya sudah ada dalam Google Drive. Misalkan saya ambil contoh soal. Ya, karena ini tampilannya sudah di dalam Drive, maka dia otomatis akan seperti ini. Kita edit dengan Google Doc atau Google Dokumen. Jadi kita bisa edit langsung. Bagaimana caranya bisa ada di Drive kita? Itu nanti di tutorial selanjutnya. Nah, di sini bisa kita ketik manual per soal dan per opsi. Misalkan di sini kita mau ketik ya. Ini kalau kita ketiknya manual seperti ini, ya. Opsi pilihannya kita lihat di sini, ambil yang pilihan ganda. Karena kita akan membuatnya soal pilihan ganda. Tidak usah ditulis A, B, C, D-nya. Langsung saja kita tulis pilihan jawabannya. Karena di sini soalnya adalah negara ASEAN yang berupa kepulauan, ya. Dari sini akan pilih Indonesia. Opsi kedua, lanjut opsi 3,
Ya, ini cara pertama. Ini kita berarti ketik manual atau kita ambil dari Google Doc. Nah, di sini di dalam Google Doc kita ada ya. Ini contoh yang sudah kita copy paste. Dari sini kita copy paste ke dalam Google Form. Ya. Nah, ini di sini ada alamat email, nama, kelas. Kemudian ini soal tadi. Kalau misalkan kita ambil dari Google Drive, ini bisa kita langsung salin, masukkan ke copy paste ke sini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini cara kedua dengan cara mengcopy paste. Jadi bisa kita pilih apakah kita mau diketik sendiri atau kita mau ambil dari Drive. Nah, di sini tampilannya seperti ini kan, sama ini tadi ketik manual, yang ini ketik kita ambil dari copy paste di file Google Drive. Nah, di sini karena kita menginginkan soal itu pilihan ganda, maka ini kita geser jadi wajib diisi. Jangan lupa di sini ada tombol titik 3, kita klik. Apa maksudnya di sini? Ya, kita pilih yang acak urutan opsi. Jadi maksudnya di sini acak urutan opsi. Ketika nanti soal itu jadi, Google Form telah jadi, itu otomatis dia akan teracak dengan sistem. Jadi kita pilih ya. Kemudian kunci jawaban. Jangan lupa jawabannya yang kita pilih yang mana. Ini misalkan jawabannya yang berbentuk kepulauan ya. Nih, nah skornya kita isi berapa skornya. Karena di sini ada 5 soal, berarti kita taruh misalnya di sini untuk satu soal itu poinnya 20. Nah, itu ya. Kita klik selesai. Lanjut ke soal kedua. Di sini sudah benar pilihan ganda. Ini kita klik wajib diisi. Ininya kita pilih acak urutan opsi. Kunci jawaban kita pilih kunci jawaban yang kita inginkan dan poinnya kita masukkan juga poinnya. Klik lagi selesai. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Ini sama pilihan ganda, ini kita geser wajib diisi. Jangan lupa acak urutan opsinya juga dan kunci jawabannya kita pilih kunci jawabannya ini. Skornya kita isi juga, jangan lupa ya. Selesai. Untuk soal nomor 4 sama kita lakukan juga demikian. Ini sampai berapa soal yang kita inginkan. Nah, sebanyak inilah kita klik jumlah poinnya. Nah, di sini soal nomor 5 sama kita geser, kemudian acak urutan opsinya, kunci jawabannya kita cari, kunci jawabannya ya, skornya atau poinnya kita isi. Nah, selesai. Baiklah, sekarang kita lihat pratinjau. Kita pilih ini apakah sudah sesuai atau belum dari halaman Google formulir yang kita inginkan. Kita klik pratinjau, maka dia akan seperti ini tampilannya. Ya, nah tadi tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba apakah sudah berhasil Google formulir yang kita buat. Kita isi alamat email, ya. Di sini kita ketikkan alamat email, kita coba
mengisi apakah soal di Google Form ini sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Kita klik alamat email, kemudian kita tulis nama, kelas, karena tadi kita kelas 8, di sini kelas 8 ruang 1 misalkan. Nah, sini langsung dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Misal pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, dan pertanyaan 5. Nah, sini kita kirim, maka kita akan melihat bagaimana hasilnya. Nah, ya kan, di sini ada lihat skor, dan di sini tanggapan Anda telah direkam. Lihat skor, jadi respon bisa melihat langsung skornya berapa. Klik lihat skor, skornya 60. Salahnya di mana? Ini dari sini kita bisa melihat soal ini benar, soal ini benar. Oh, ternyata di soal nomor 3 salah, nomor 3 dan nomor 5 salah. Nah, jadi beginilah tampilan dari Google Formulir yang kita buat. Demikian tutorial Google Formulir untuk kali ini. Terima kasih.